Bu Sarifah, apa kabar Bu? Halo Ibu Dona, Iya, gimana Bu? ya Sehat Bu. Bu? Sehat. Ibu apa kabar Ibu? Baik, Alhamdulillah. Iya, ini Bu. Sesuai dengan WA saya tadi malam nih Bu. Saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Sarifah. Mm-mm. Apakah Ibu ada waktu ini? Iya, ya kemarin Bu Dona sempat ngabarin katanya mau ngobrol apa ini Bu Dona? Iya, ini sih Bu, ngobrol-ngobrol tentang persoalan yang kegalauan yang sedang saya alami nih Bu. Jadi saya mau ngobrol tentang kegiatan project P5 ini Bu yang bulan September nanti akan berlangsung. Oh iya, ya bentar lagi ya. Ada Iya, apa Bu dengan kegiatan P5-nya? ini Bu, saya kan ditunjuk nih sebagai koordinator. Nah, cuman saya itu masih bingung dan masih ada rasa sedikit takut gitu Bu. Mm-mm. Kenapa gitu ya? Kok Bu Dona ngerasa bingung dan takut? Iya, gini loh Bu, bingungnya itu saya tuh masih belum dapat gambaran Mm-mm. kegiatan apa kira-kira yang cocok buat kegiatan proyek saya besok. Nah, kebetulan temanya itu gaya hidup berkelanjutan. Jadi karena belum punya gambaran itu, Bu, saya agak sedikit takut karena ini kan bulan September tuh tinggal sebentar lagi. Bisa nggak kira-kira saya merencanakan dalam waktu yang sedikit ini, Bu, gitu. Oke, baiklah Bu Dona. Nah, kita kan sekarang lagi bincang-bincang nih, lagi diskusi ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira dari obrolan kita saat ini, kita antara Bu Dona dengan saya, apa harapan Ibu Dona setelah kita mengadakan diskusi kali ini? Harapan saya sih Bu, saya dapat pencerahan setelah berbincang-bincang sama Ibu, itu saya bisa tahu kira-kira kegiatan apa nih yang cocok buat project dengan tema gaya hidup berkelanjutan ini. Jadi saya kayaknya butuh ide-ide kreatif ini Bu untuk kegiatan project saya. Ya baik Bu Dona. Sebelumnya saya pengen tanya sama Bu Dona nih, kalau misalnya kita analogikan ya, kira-kira persiapan Ibu Dona untuk mengikuti atau membuat project P5 ini di skala berapa Bu? Kalau misalnya saya buat skala 1 sampai 10. Kalau dari skala 1 sampai 10 itu saya merasa sekarang nih ya masih ada di posisi 3 nih Bu. Karena memang kami baru satu kali berkumpul dan baru membicarakan kayak apa yang sudah dilakukan di tahun lalu, terus apakah bisa tetap kita lanjutin kayak gitu. Jadi belum dapat ide-ide baru nih buat kegiatan yang di tahun ini. Jadi saya merasanya masih di posisi 3. Oke. Setelah sesi coaching dengan saya, kira-kira harapan Ibu Dona sudah sampai mau disampai angka berapa gitu setelah kita ngobrol-ngobrol? Saya sih berharapnya bisa ke angka paling enggak 8 lah Bu. Mhm. Nah, eh, Ibu Dona kira-kira punya sedikit gambaran mungkin kegiatan apa kira-kira yang mau Ibu Dona buat? Jadi saya itu tadi bilang angka 8 itu saya berharapnya setelah coaching ini tuh saya udah punya rencana kegiatannya dan udah siap buat disosialisasiin ke guru-guru pendamping yang lain. Nah, kalau gambaran kecilnya sih saya baru dapat gambaran dari tahun lalu Bu, kegiatannya itu adalah kegiatan pengolahan sampah anorganik. Jadi tahun lalu itu anak-anak itu mengumpulkan sampah-sampah plastik anorganik dan diolah menjadi kayak barang-barang bernilai seni gitu Bu, pajangan-pajangan. Nah itu yang tahun lalu
gitu Bu. Tapi menurut saya yang tahun lalu itu ini Bu, malah jadi ini terbengkalai gitu Bu, hasil yang dibuat oleh anak-anak itu memang awal-awalnya dipajang di kelas. Hmm. Terus sekarang ini karena dia udah nggak terlalu bagus lagi, jadi disimpan di gudang, menumpuk di gudang situ Bu. Jadi malah jadi sampah yang baru. Kira-kira Ibu Dona tahu nggak kenapa barang-barangnya itu malah ini akhirnya ditumpuk ke gudang? Uh, Menurut saya tuh karena dia tuh jadinya kurang berfungsi Bu, kurang fungsional. Karena kan ya tidak bisa digunakan lagi gitu. Memang jadi ada nilai estetikanya. Tapi setelah dia beberapa lama gitu, setelah setahun ini dipajang, itu ternyata ada yang rusak-rusak, jadi dicopot lagi dan akhirnya mangkrak. Jadi apa dia? Itu karena memang kurang bermanfaat kayaknya. Manfaatnya tuh kurang. Baik. Oke, dari apa yang Ibu Dona sampaikan, saya mau tanya nih. Tadi kan Ibu bilang kalau proyek yang sebelumnya itu ternyata malah menjadi sampah lagi ya. Nah, kira-kira menurut Ibu Dona, kegiatan apa atau kegiatan pengolahan sampah yang bagaimana yang bisa menjadi lebih bermanfaat dan tidak menimbulkan sampah lagi? Kira-kira kegiatan apa ya? Tuh Bu, coba saya pikirkan dulu ya sebentar ya Bu ya. Saya cari-cari. Bisa Bu Dona pikirin dulu nih, apa ya kira-kira? Kayaknya kalau yang anorganik sih kayaknya belum bisa. Kita belum punya kayak kemampuan mengolah sampah anorganik ya di Indonesia aja juga masalah anorganik, sampah anorganik ini juga masih sulit ya dipecahkan. Jadi menurut saya untuk yang sampah anorganik ini saya minta anak untuk menguranginya aja kali Bu ya. Dikurangi dengan cara mungkin anak-anak udah makan sendiri atau mau blur sendiri. Baik. Mungkin ada ide lagi, Bu Dona? Ya, ide lain mungkin ini Bu, pengolahan sampah organik aja. Nah kebetulan di sekolah saya itu ada pohon, banyak pohon-pohon ya, dan itu daunnya jatuh-jatuh terus setiap hari dan tidak dimanfaatkan. Mungkin itu bisa dijadiin kompos gitu Bu, untuk dijadiin pupuk gitu. Terus sisa-sisa makanan yang di kantin itu mungkin juga bisa tuh Bu dijadiin kompos ya Bu ya. Nah, kalau dari yang Ibu Dona pilih tadi, kalau yang organiknya mau buat kompos sama ekoenzim. Nah, saya mau tanya nih, kenapa atau alasannya apa Ibu Dona mau pilih yang kompos sama ekoenzim? Oke, alasannya karena dia menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak digunakan lagi, terus lebih berfungsi gitu Bu. Kalau kompos atau ekoenzim itu kan bisa untuk pupuk nih Bu, bisa untuk pupuk, bisa untuk macam-macam lah kayaknya itu fungsinya, bisa untuk menjernihkan air dan lain-lain. Kayaknya lebih bermanfaat gitu Bu. Jadi dari hal yang tidak bermanfaat bisa dijadikan bermanfaat kayaknya Bu ya, dibandingkan yang tadi di tahun sebelumnya. Kayaknya bagus deh itu Bu. Selain itu ada ide lain lagi Bu Dona? Kira-kira mau dibawa seperti apa kegiatannya? Coba saya pikirkan dulu ya Bu ya. Mungkin kayaknya baru segitu aja ide saya tentang pengolahan sampahnya. Mungkin ide lainnya itu kegiatan pengolahan sampahnya itu didokumentasikan, terus dibagikan di sosial media sehingga siswa-siswa yang lain baik di kelas 11 maupun di kelas 12 itu juga bisa melihat kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 10 gitu Bu. Bagus sekali ya ide-ide Bu Dona ini ya ternyata. Nah, tadi udah ada beberapa nih ide-ide yang disampaikan oleh Ibu Dona. Nah, dari ide-ide ini, apa rencananya Bu Dona untuk menindaklanjuti ide ini?
Kayaknya ide-ide tadi bisa deh dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan proyek yang gaya hidup berkelanjutan itu ya Bu ya. Oke. Jadi saya dapat dapat nih ada beberapa gambaran tentang kegiatannya. Iya, bagus sekali Bu Dona ya. Kayaknya. Menarik sekali ide-ide Bu Dona. Nah, tadi kan ada beberapa ide yang Ibu Dona sampaikan. Kira-kira nih dari beberapa ide tadi, apakah ada kendala mungkin kalau Bu Dona mau melakukannya? Ada sih Bu. Kendalanya itu memang saya itu belum punya apa ya pengetahuan tentang gimana sih cara membuat kompos atau cara membuat ekoenzim tuh saya belum punya nih kemampuan. Jadi kayaknya saya butuh bantuan deh. Nah, tadi Bu Dona kendalanya itu bantuan ya, karena belum bisa. Nah, kira-kira coba Ibu Dona renungkan lagi. Kira-kira siapa nih yang paling tepat yang bisa membantu Bu Dona untuk mengajari cara membuat kompos dan ekoenzim tadi? Nah itu Bu mungkin saya minta bantuan cari info kali Bu ya, mencari info ke teman-teman guru yang lain. Siapa tahu salah satu dari mereka itu sudah punya pengalaman membuat kompos. Atau narasumber aja ya Bu ya. Bisa juga. Nah, kalau misalnya Bu Dona mau pakai narasumber, bagaimana kira-kira Ibu Dona bisa dapatkan narasumber itu? Mungkin saya minta bantuan ke wakil kepala sekolah bidang humas ya yang punya channel mungkin dari perguruan tinggi mana gitu atau dari pokoknya saya tanya dulu deh sama wakil kepala sekolah bidang humas ya Bu ya. Iya, bisa juga, Bu. Jadi lalu rencana Ibu Dona bagaimana setelah Ibu mencari bantuan tadi? Tindak lanjutnya mau kemanain lagi, Bu? Mungkin saya mau lempar ke rapat ya. Jadi mau ajak guru-guru pendamping yang lain lagi buat rapat untuk menyampaikan apa ide-ide saya tadi dan minta saran juga dari mereka tentang kegiatan rencana yang saya lakukan ini. Ya, ya bagus sekali Bu Dona. Bu Dona sudah memikirkan mungkin apa saja daya dukung yang Ibu Dona perlukan biar proyeknya tadi bisa berjalan lancar? Ya, pastinya kita butuh dukungan dari Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana ya untuk mungkin tempat penyimpanan ekoenzimnya kali setelah dibuat itu kan mau ditaruh di mana gitu. Terus kalau biaya sih mungkin biaya untuk narasumbernya aja ya. Kalau bisa kan nyari yang sukarela gitu ya Bu ya. Jadi kayaknya kalau biaya sih enggak karena yang digunakan kan barang-barang bekas semua. Terus dukungan dari teman-teman pendamping project juga pasti ya kan karena ini kan kelasnya banyak jadi nggak mungkin kita sendirian gitu. Dan bantuan dari humas tadi ya. Itu sih yang merupakan daya dukungnya yang saya butuhkan. Ya. Kapan nih kira-kira Bu Dona mau mulai rapat dengan humas dan rekan-rekan guru tadi terkait kalau menghubungi humasnya secepat mungkin Bu kayaknya ini habis sesi ngobrol sama Ibu ini nanti saya langsung coba WA dulu ke beliau kemudian janji temu ya kan ngobrol-ngobrolin tentang ini. Terus setelah itu kalau sudah dapat hasil dari obrolan dengan humas baru nanti saya ajak guru-guru lain buat pendamping yang lain buat rapat kedua. Nah itu paling dalam minggu-minggu inilah Bu. Kalau nggak hari Jumat ya hari Kamis gitu. Nah kita berandai-andai nih Bu Dona. Setelah Ibu Dona mengadakan rapat, kira-kira apa nih harapan Bu Dona yang bisa dihasilkan dari rapat tersebut? Harapannya sih setelah rapat itu kita sudah fix kegiatannya, berarti tinggal merencanakan bagaimana teknis-teknisnya saja Bu. Kayak apa saja yang dibutuhkan, lalu anak-anak apa saja yang perlu dipersiapkan.
Terus jadwalnya juga kapan gitu ditentukan, narasumbernya siapa, mungkin itu sih Bu yang dibahas di rapat nanti. Baik, Bu Dona. Nah, kita sudah mendengar nih beberapa ide yang dibuat oleh Ibu Dona sendiri ya. Iya Ternyata Bu, ada beberapa makasih Bu. ide yang menarik. Nah, setelah kita berdiskusi, udah bincang-bincang, udah ngobrol, kira-kira Bu Dona, saya mau tanya lagi nih. Kalau tadi sebelum ngobrol skala kesiapan Bu Dona di angka 3. Nah, sekarang setelah ngobrol, kira-kira skala kesiapannya udah di angka berapa Bu Dona? Iya, ada peningkatan nih Bu. Jadi sudah punya ide tadi ya. Jadi kayaknya sekarang nih udah di posisi 7 deh Bu. 7 nanti setelah rapat dan persiapan semuanya nanti saya harap bisa jadi 10. Nanti akan saya Luar kabari lagi lah Bu biasa. kalau misalnya sudah rapat bagaimana hasilnya, apakah guru-guru Ya, yang lain setuju, nanti akan saya ini sampaikan ke Ibu. baik. Iya, saya nggak sabar mau lihat gimana hasil project yang udah direncanain ini Bu Dona. Saya tunggu hasilnya Bu ya. Nanti kita ngobrol lagi ya. Iya Bu, Bu Sarifah, terima kasih banyak ya Bu Sarifah, saya Iya, sudah sama-sama. ditemani ngobrol sehingga dapat pencerahan. Semoga ini deh semua yang aku mau rencanain itu berjalan Diaplikasikan ya. lancar. Iya. Amin. Oke Bu, Oke. terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu Dona. Siang Ibu Dona. Ibu, Iya, selamat siang Ibu Sarifah. Ibu kira-kira ada waktu luang nggak nih Bu? Iya, kemarin kan Bu Sarifah sudah WA saya, katanya Iya. pengen ngobrol. Jadi ini saya kebetulan ada waktu ini Bu. Kita Ibu bisa Dona sehat? sehat Bu. Ibu Sehat apa Bu kabar ya. Bu? Baik, alhamdulillah. Nah, Bu, saya iya, mau mengganggu waktunya Ibu sebentar, nggak apa-apa Bu ya? ya nggak apa-apa Bu, santai aja. Ini saya juga senang nih, udah lama nggak cerita-cerita sama Bu Sarifah nih. Ini Bu, saya ini ada permasalahan yang pengen minta bantuan nih sama Ibu Dona. Iya, ada masalah apa ini Bu? Jadi gini Bu, saya ini kan ada permasalahan Bu ya. Saya butuh solusi dari masalah yang baru aja ini saya hadapi Bu. Jadi Oh, Bu, hmm, saya kan selama ini ngajarnya di kelas tinggi ya Bu ya. oke. Biasanya di kelas 5, di kelas 6 gitu Bu. Nah, ternyata di tahun ini saya dikasih kesempatannya ngajar kelas 1. Oh iya. Jadi Jadi, saya itu waktu memberikan pembelajaran, Bu, kebetulan tadi itu belajarnya tentang mengenal huruf, Bu, di kelas saya, Bu. Jadi waktu ngasih pelajaran itu kok saya ngerasanya belum berhasil, Bu, ngasih pembelajaran ke siswa saya, Bu. oke, jadi itu ya Bu ya, Ibu Sarifah itu tadinya ngajar di kelas tinggi, lalu sekarang mengajar di kelas rendah, dan Ibu merasa kesulitan gitu Bu ya, untuk Iya, mengasih pelajaran yang sesuai ya, untuk anak kelas rendah. Nah, harapan Ibu apa nih setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Ibu berharap dapat apa dari pembicaraan kita ini? saya sih harapannya, Bu, dapat pencerahan, Bu, biar saya bisa menghadapi permasalahan saya ini, gimana solusi yang terbaik yang bisa saya ambil gitu, Bu. Oke, jadi sebenarnya Ibu merasa kesulitan gitu Bu ya? Iya, saya ngerasanya kok biasanya saya ngajar kelas tinggi nggak seperti ini, Bu. Kok tiba-tiba pas ngajar di kelas rendah, saya ngerasa gagal ngajarin mereka. Oh gitu. Apa nih yang menyebabkan Ibu merasa gagal tadi? Jadi kan waktu ngasih pelajaran mengenal huruf, Bu. Saya nulis di papan tulis itu huruf A sampai Z ya, Bu ya. Udah saya ajarin siswanya, tapi pas saya mau ngasih asesmen,
Ternyata pas udah saya analisis nilai mereka itu banyak yang rendah, Bu. Malah kalau saya lihat itu lebih dari setengah siswa saya nggak bisa. Oke, jadi berdasarkan hasil asesmen itu ya, Bu ya. Iya. Oke, jadi kalau misalnya diukur nih dari Hmm. skala 1 sampai 10, tingkat keberhasilan Ibu dalam pembelajaran itu sekarang masih di skala berapa ya, Bu ya? Sedih sebenarnya saya, Bu. Malu, Bu. Tapi kalau mau diukur skala, kayaknya di angka 3 deh, Bu. Karena 80% yang nggak bisa, Bu. Gitu. Oke, jadi harapan Ibu tuh nanti tingkat keberhasilan pembelajaran Ibu tuh jadi ke level berapa? Ke skala berapa? Kalau bisa sih 10, Bu. Biar saya nggak bingung. Jadi kalau misalnya hampir seluruhnya bisa, harapan saya keberhasilan saya ngajar itu bisa di skala 10, Bu. Oke, jadi Ibu pinginnya di skala 10 ya. Bisa ceritakan Iya, nggak Bu, kira-kira skala 10 ini yang seperti apa ideal yang Ibu pengen itu? saya pengen, Bu, ya. Siswa kelas 1 itu paling nggak mengenal huruf aja deh dulu, Bu. Dari A sampai Z gitu. Kalau mereka udah bisa, berarti saya mau ngajar ke membaca itu nggak sulit, Bu. Itu sih harapan saya, Bu. Ya, apa saja Bu yang sudah Ibu lakukan untuk membantu anak-anak mengenal huruf nih Bu? Bisa diceritakan Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan? Gini ya, Bu, ya. Kalau yang selama ini saya kasih tuh, mereka saya kasih huruf, Bu. Saya tulis di papan tulis besar-besar, huruf A sampai huruf Z. Itu aja sih, Bu. Cuma menulis di papan tulis. Oke, menurut Ibu nih, apakah Ibu punya ide lain nih, pembelajaran lain, ide pembelajaran lain supaya anak-anak lebih paham nih selain dituliskan tadi? Apakah Ibu punya ide? Ide lain kira-kira? Bentar ya, Bu, ya. Saya pikir-pikir dulu, Bu, ya. Ya, Ini saya masih bingung, Bu. Biasanya kelas tinggi kan enak ya. Ntar dulu, Bu. Em, Kalau misalnya saya pakai video animasi untuk anak kelas 1 gimana ya, Bu, ya? Soalnya kalau kelas tinggi kemarin bisa saya pakai, Bu. Kira-kira bisa nggak ya kalau dipakai di kelas rendah? iya Bu. Mungkin bisa dicoba dulu Bu. Itu kayaknya idenya Bu lumayan bagus ya. Selain itu Oh, ada lain nggak? Ada yang lain ini, nggak? Bu. Saya mau pakai media pop-up book. Oh, oke. Kayaknya menarik ya, Bu, ya? Iya Bu. Gimana Bu? Coba ceritakan Bu. Pop up book itu kayak gimana? Iya, ya. Kok saya baru kepikiran sekarang ya, Bu Dona? Iya. Pop-up book itu, jadi saya mau buat nama-nama hewan, Bu. Nama-nama hewan Ah, sesuai abjad A sampai Z. Terus kayaknya bagus juga kalau saya kasih gambar ya, Bu, ya. ya. Sama tulisan nama hewannya berdasarkan abjad. Itu sih, Bu, yang terpikirkan sekarang. Luar biasa sekali. Ternyata Bu Sarifah ini kreatif sekali ya idenya ya. Jadi bikin anak-anak mungkin bisa lebih tertarik gitu ya Bu ya. Tadi Iya. kasih ide ada video pembelajaran, terus ada pop up book. Ada lagi nggak Bu ide lain selain dua itu? Karena ngelihat ngelihat murid saya, Bu. Murid saya di kelas itu, waduh, luar biasa. Lebih banyak yang kinestetik sama visual. Kayaknya itu Oke. ngaruh ya, Bu, ya. Soalnya kalau cuman pakai tulisan aja nggak ngerti sama sama saya maksudnya cuman saya jelaskan aja mereka nggak paham. Berarti ngaruh ya, Bu, ya, karakteristik Iya ya. juga, benar Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu? Apakah ide-ide yang Ibu sampaikan tadi itu mampu nih memfasilitasi karakteristik murid Ibu nih? Kayaknya sih iya deh, Bu. Sih sesuai ya, Bu, ya. Mm.
Iya, Terus iya, saya iya. juga pengen tambah deh biar lebih menarik. Pakai apa ya Bu ya? Biar mereka tuh lebih fokus gitu Bu. Nah, Kalau iya. saya pakai ice breaking mungkin ya Bu ya. Oke, bagus juga itu Bu. Kalau mau pakai ice breaking, iya. Karena tadi kan Ibu pengennya anak-anak fokus lagi ya Bu ya. Oke, Mm-mm. bagus sekali ide-ide Ibu itu. Berarti apa nih sekarang yang jadi kendala kalau misalnya Ibu mau melaksanakan ide-ide tersebut? Kendala Bu ya. Yang satu, yang pastinya dari siswa Bu. Pertama itu karena belum pernah saya coba. Kan sebelumnya saya pakai cuma di kelas tinggi. Mungkin kendala di kelas satu itu agak lebih riweh Bu. Karena kelas saya kelas besar, jumlahnya banyak. Lalu Itu berarti ada kendala medianya harus apa lagi? besar ya Bu ya. Mm-mm. Terus kendala kedua itu kalau video animasi bisa sih saya cari di YouTube kan banyak ya. Nah, ini yang bikin pop up book kayaknya belum ada deh guru di sekolah saya yang buat, Bu. Oh, begitu ya. Jadi itu yang jadi kendala ya, Bu ya. Kalau pop-up book itu di sekolah Ibu belum ada nih yang pernah buat. Iya, Nah, jadi belum pernah ada bagaimana nih, Bu Bu. ini? Apa usaha Ibu nih untuk bisa nanti tahu atau bisa membuat pop-up book ini? Saya ini lagi nginget-inget, Bu. Kemarin saya lihat di mana ya cara membuat pop up book. Oh, kalau nggak salah dari tutorial YouTube deh, Bu. Kayaknya saya bisa deh lihat dari sana, Bu. Dari Oke, tutorial YouTube-nya. ya, ya, ya. Banyak ya di YouTube ya, Bu ya. Ya, tapi kendala yang lain itu juga sih Bu, buat pop up book kan nggak sebentar Bu, karena kayaknya lebih ribet deh, mau potong-potong gambar dan sebagainya gitu Bu. Jadi ini Ibu butuh bantuan dari siapa, Bu? Selain Ibu cari solusi sendiri, mungkin apa Ibu butuh bantuan dari orang lain kira-kira yang bisa bantu Oh Ibu? iya ya Bu ya, kenapa saya nggak ngajak rekan saya, kan ada juga guru kelas satu. Oh Oh iya, iya ya Bu, baru saya baru ingat. Oh berarti bisa juga ya Bu ya, kita ajak kerja sama biar ngerjainnya lebih cepat selesai ya. Oh iya iya deh. benar sekali Oh, Bu. oh. Jadi ada rekan yang sama-sama Iya, ngajak. kan ada yang kelas 1A juga, Bu, wali kelas 1A. Iya, saya baru kepikiran. Terima kasih loh, Bu Dona. Iya, Oh, sama loh. Nah, jadi kalau kayak gitu, kapan nih berarti Ibu mau mulai nih buat pop up booknya? Terus kapan Ibu mau mulai hmm, berbincang-bincang sama teman sejawatnya gitu? Kira-kira hmm. Bu kapan nih Bu? Rencananya, Bu, kalau yang apa video tadi mau saya kasih ke siswanya segera, Bu. Karena mau saya remedi dulu, Bu. Saya mau remedi tapi pakai video biar siswanya lebih menarik gitu kan. Biar ada peningkatan. Kalau video kan gampang Bu, bisa saya langsung cari di YouTube aja. Tapi kalau yang pop up book rencananya besok mau koordinasi dulu Bu sama yang rekan tadi yang kelas satu. Kapan dia bisanya nih? Semoga secepatnya bisa langsung saya sama beliau praktekkan Bu, biar cepat selesai medianya gitu Bu. Iya Bu, benar sekali Bu. Nah, tadi Ibu menyebutkan tentang remedial nih Bu. Iya, Biasanya Bu, tipe remedialnya seperti apa Bu? remedinya Bu biasanya sama sih Bu kayak kelas-kelas lain. Jadi bentuk soalnya sama, tapi mungkin materinya agak dibedain dikit Bu. Kalau misalnya yang saya kasih tuh soal ceritanya 5 soal, yang remedi juga tetap 5 soal gitu. Ya, Tapi tapi kayaknya yang kemarin kan nggak menarik ya Bu ya. Saya cuma hmm, pakai papan tulis aja gitu. jadi Makanya di ini remedial remedinya mau berikutnya. iya mau saya lebih tingkatkan lagi lah Bu, pakai apa media video gitu biar lebih paham siswanya, lebih Iya. menyenangkan gitu.
Baiklah Ibu, luar biasa sekali ide-ide dari Ibu tadi ya. Ya, terima kasih loh Bu Dona. Nah, kalau misalnya nih kita skalain nih dari 1 sampai 10, dari sebelum kita ngobrol tadi sampai sekarang itu Bu Sarifah merasanya persiapan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya itu sekarang sudah di posisi berapa nih Bu? Kalau saya skalain Bu, tadi saya nggak pede Bu waktu ngasih pembelajaran ya, saya ngerasanya nggak berhasil. Kalau sebelumnya di level 3, sekarang saya udah pede di level 8 atau 9 Bu. Gitu ya Bu ya. Saya Iya. juga dapat inspirasi dari Ibu ini tentang bagaimana ubah media pembelajaran itu ya, dari yang awalnya hanya pakai papan tulis, Ibu sekarang sudah punya ide. Iya, makasih loh Bu Dona sudah Masih, memberikan apa pencerahan gitu ya Bu ya. saya juga tercerahkan ya Sharing-sharing Bu, dan kita. saya nggak sabar lagi nih juga pengen mau lihat hasil bikinan Ibu nih, pop up booknya bagaimana, terus Segera pembelajaran Bu. di kelasnya bagaimana, terus bagaimana hasil dari asesmen yang berikutnya itu, apakah anak-anak Ya, kesempatan atau bagaimana, saya iya. juga Siap, nanti saya akan sampaikan hasilnya sama Bu Dona. Sama saya bawa nanti Bu pop up-nya biar Ibu Dona iya bisa lihat. karena Banyak ya Bu Dona ya atas sesi sharing-sharing kita hari ini. terima Maaf kasih kalau mengganggu juga. waktunya Bu. Iya, saya senang sekali juga bisa ngobrol sama Bu Sarifah. Terima Iya, kasih ya Bu. terima kasih ya. Iya, izin ya Bu ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya Iya, setelah pembelajaran yang udah dilakukan ya. Terima iya. kasih. Makasih Bu Dona.